Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Akbar Trismadani dari Pusat Pendidikan dan Pelatihan Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta. Pada kesempatan hari ini saya akan sharing, akan membahas bersama dengan rekan-rekan semua tentang materi peraturan baris-baris dan tata cara upacara. Baik, sebelum kita masuk ke materi, kita akan membahas tujuan instruksional umum. Setelah mempelajari materi ini, peserta diharapkan mengetahui dan menjelaskan untuk melaksanakan peraturan baris berbaris agar mencapai tujuan fisik yang sehat dan diperlukan guna menanamkan kebiasaan dalam tata cara hidup yang diarahkan kepada terbentuknya suatu perwatakan tertentu. Yang selanjutnya, tujuan instruksional khusus. Setelah mempelajari materi ini, peserta diharapkan mampu yang pertama menjelaskan beberapa gerakan, yang kedua menjelaskan pengertian tata cara upacara, dan yang ketiga menjelaskan jenis-jenis acara resmi dalam upacara, yang keempat menjelaskan anggota dalam upacara, yang kelima, memahami kelengkapan dalam upacara bendera. Dan yang terakhir, yang keenam, yaitu menjelaskan susunan acara upacara bendera. Sebelum kita masuk ke materi selanjutnya, kita akan mengulas atau mengulang kembali gerakan-gerakan di tempat. Mungkin yang sudah diikat dalam kelas 1 atau diikat sebelumnya pernah mendapatkan materi peraturan baris berbaris. Dan tapi yang ini kita tambahkan lagi dengan tata cara upacara. Oke, baik. Gerakan-gerakan di tempat yaitu sikap sempurna, istirahat di tempat, lencang kanan atau lencang kiri, setengah lengan, lencang kanan atau setengah lengan, lencang kiri, lencang depan, cara berhitung, penghormatan, hadap kanan atau hadap kiri, hadap serong kanan atau hadap serong kiri, balik kanan, jalan di tempat, periksa kerapian dan bubar. Baik, kita akan bahas satu persatu. Sikap sempurna. Dalam posisi sikap sempurna, yang pertama berdiri tegak, kedua tumit rapat, kaki membentuk sudut 45 derajat, lutut lurus, paha dirapatkan, berat badan dibagi atas kedua kaki, perut ditarik sedikit, dada dibusungkan, pundak ditarik ke belakang sedikit, lengan rapat pada badan, jari tangan menggenggam, punggung ibu jari menghadap ke depan, pandangan lurus dan bernapas sewajarnya. Itu gerakan di tempat sikap sempurna yang benar. Lanjut, gerakan di tempat selanjutnya yaitu istirahat di tempat. Dalam posisi istirahat di tempat, yang pertama kaki kiri digeser ke kiri sepanjang kurang lebih 30 cm. Kedua, lengan dibawa ke belakang, di bawah pinggang. Yang ketiga, punggung tangan kanan di atas telapak tangan kiri. Tangan kanan dikepalkan, tangan kiri menggenggam pergelangan tangan kanan di antara ibu jari dan telunjuk. Serta kedua lengan dilemaskan, dada dibusungkan, dan selama istirahat badan tidak boleh bergerak. Itu gerakan istirahat di tempat. Next, lanjut. Gerakan di tempat selanjutnya yaitu lencang kanan atau lencang kiri. Nah, gerakan yang pertama yaitu gerakan dilaksanakan dalam bentuk bersab. Posisi sikap sempurna, sab depan mengangkat lengan kanan atau lengan kiri ke samping. Jari jemari menggenggam, punggung tangan menghadap ke atas, kepala dipalingkan ke kanan atau ke kiri, kecuali penjuru tetap menghadap ke depan. Masing-masing meluruskan ke sebelah kanan atau sebelah kiri. Jari tangan menyentuh bahu kiri orang yang berada di sebelah kanannya atau sebelah kirinya. Sab tengah atau sab belakang kecuali penjuru setelah meluruskan ke depan, ikut pula memalingkan muka ke samping dengan tidak mengangkat tangan. Ya, kelurusan menitik beratkan kepada kelurusan tumit, bukan ujung depan sepatu. Yang selanjutnya, kalau lencang kiri, maka masing-masing tangan kirinya menyentuh bahu kanan orang yang berada di sebelah kirinya. Penjuru kanan atau kiri tidak berubah tempat.
Itu gerakan tepat lencang kanan atau lencang kiri. Baik, gerakan selanjutnya yaitu setengah lengan lencang kanan atau lencang kiri. Ya, posisinya yaitu secara umum pelaksanaannya sama seperti lencang kanan atau lencang kiri. Posisi tangan bertolak pinggang, ibu jari berada di belakang dan 4 jari lainnya rapat berada di depan. Kepala dipalingkan ke kanan atau ke kiri kecuali penjuru, tetap menghadap ke depan. Masing-masing meluruskan ke sebelah kanan atau kiri. Jarak yang diambil hingga siku tangan kanan menyentuh lengan kiri orang yang di sebelah kanannya. Itu gerakan setengah lengan, lencang kanan atau lencang kiri. Baik, sekarang gerakan selanjutnya yaitu gerakan lencang depan. Ya, dalam posisi lencang depan dilaksanakan pada saat pasukan dalam formasi berbanjar, ya, ke depan ya. Penjuru tetap sikap sempurna, sedangkan banjar kanan nomor 2 dan seterusnya meluruskan ke depan dengan mengangkat tangan, jari-jari tangan menggenggam. Punggung tangan menghadap ke atas, jarak 1 lengan ditambah 2 kepal orang yang di depannya. Posisi selanjutnya yaitu banjar 2 dan 3, saf terdepan mengambil antara 1 lengan atau setengah lengan di samping kanan. Setelah lurus, menurunkan tangannya serta menegakkan kepala kembali dengan serentak. Pada aba-aba tegak gerak banjar kanan kecuali penjuru secara serentak menurunkan lengan dan berdiri dalam sikap sempurna. Itu gerakan lencang depan yang benar. Lanjut cara berhitung. Nah, ini gerakan di tempat selanjutnya yaitu cara berhitung. Dalam posisi cara berhitung, yang pertama jika bersaf, penjuru tetap melihat ke depan. Saf depan memalingkan muka ke kanan. Pada aba-aba pelaksanaan, berturut-turut mulai dari penjuru kanan menyebutkan nomornya sambil memalingkan muka kembali ke depan. Selanjutnya jika berbanjar, pada aba-aba peringatan semua tetap dalam posisi sikap sempurna. Pada aba-aba pelaksanaan, penjuru kanan depan berturut-turut ke belakang menyebutkan nomor yang diucapkan penuh. Misalkan 1, 2, 3 dan seterusnya. Itu cara berhitung yang benar. Selanjutnya penghormatan. Penghormatan kita bagi menjadi 2, yaitu posisi penghormatan bertutup kepala dan posisi penghormatan tidak bertutup kepala. Yang pertama yang kita bahas yaitu posisi penghormatan bertutup kepala. Pertama, posisi tangan kanan diangkat ke arah pelipis siku 15 derajat. Jari rapat telunjuk mengenai pinggir bawah tutup kepala pelipis kanan. Dan kedua, pergelangan tangan lurus, bahu tetap seperti sikap sempurna, pandangan mata tertuju kepada yang diberi hormat. Dan selanjutnya, jika tutup kepala mempunyai klep, maka jari tengah mengenai pinggir klep. Itu posisi penghormatan bertutup kepala. Dan selanjutnya, posisi penghormatan tidak bertutup kepala. Yang pertama, tangan kanan diangkat ke arah pelipis kanan. Siku-siku 15 derajat. Serong ke depan, jari rapat, ujung jari tangan dan tunjuk mengenai pelipis kanan. Yang kedua, pergelangan tangan lurus, bahu tetap seperti sikap sempurna, pandangan tertuju kepada yang diberi hormat. Itu adalah gerakan penghormatan. Jadi ada 2, posisi bertutup kepala dan tidak bertutup kepala. Baik, next kita lanjut hadap kanan dan hadap kiri. Posisi hadap kanan hadap kiri yaitu kaki kanan atau kaki kiri diajukan melintang di depan kaki kanan atau kaki kiri. Lekuk kaki kiri atau kaki kanan berada di ujung kaki kanan atau kaki kiri. Berat badan berpindah ke kaki kiri atau ke kaki kanan. Yang kedua, tumit kaki kanan atau kaki kiri dengan badan diputar ke kanan 90 derajat. Yang ketiga, kaki kanan atau kaki kiri dirapatkan kembali ke kaki kanan atau ke kaki kiri seperti dalam keadaan sikap sempurna. Itu posisi hadap kanan dan hadap kiri. Baik, selanjutnya hadap serong kanan dan hadap serong kiri. Nah, di sini posisi hadap serong kanan dan hadap serong kiri yaitu kaki kanan atau kaki kiri diajukan ke muka berjajar dengan kaki kanan atau kaki kiri, berputar
sepanjang 45 derajat. Kaki kanan atau kaki kiri dirapatkan kembali. Itu gerakan hadap serong kanan atau hadap serong kiri. Baik, selanjutnya gerakan di tempat, yaitu yang selanjutnya balik kanan. Ya, dalam posisi balik kanan ini agak sedikit berbeda. Ya, posisinya kaki kiri diajukan melintang di depan kaki kanan. Ya, tumit kaki kanan beserta dengan badan diputar ke kanan 180 derajat. Ya, yang ketiga kaki kiri dirapatkan pada kaki kanan. Baik, itu posisi balik kanan yang benar. Selanjutnya yaitu jalan di tempat. Gerakan dimulai dengan kaki kiri. Ya. Jadi gerakan jalan di tempat dimulai dengan kaki kiri. Lutut bergantian diangkat sehingga paha rata-rata atau secara horizontal, ya, rata-rata air kalau kata orang bilang dulu mah. Ujung kaki menuju ke bawah dan tempo langkah sesuai dengan tempo langkah biasa. Badan tegak, pandangan mata tetap ke depan. Lengan tetap lurus, dirapatkan, badan tidak dilenggangkan. Itu gerakan jalan di tempat. Gerakan selanjutnya ialah periksa kerapian. Periksa kerapian dimaksud untuk merapikan perlengkapan yang dipakai anggota pada saat itu dan pasukan dalam posisi istirahat. Ada dua aba-aba dalam periksa kerapian, yaitu yang pertama periksa kerapian biasa, periksa kerapian mulai, selesai. Yang kedua periksa kerapian parade. Parade periksa kerapian mulai. Yang pertama periksa kerapian biasa, periksa kerapian mulai, selesai. Nah, posisinya pada saat aba-aba periksa kerapian, pasukan secara serentak mengambil sikap sempurna. Saat aba-aba mulai, pasukan membungkukkan badan 90 derajat dengan kaki lurus. Yang ketiga, kedua tangan tergantung lurus ke bawah. Kelima jari dibuka dan selanjutnya merapikan bagian bawah secara berurutan. Yang kelima, dimulai dari kaki kiri dan kaki kanan, bagian tali sepatu. Yang keenam, dilanjutkan merapikan saku celana bagian lutut sebelah kiri dan sebelah kanan bila menggunakan PDL. Lanjut berikutnya, menarik ujung baju bagian bawah depan, menarik ujung baju bagian bawah belakang, merapikan lidah atau tutup saku dada bagian kiri dan kanan, merapikan kerah baju bagian kiri dan kanan, membetulkan tutup kepala atau topi atau baret. Selanjutnya tangan kembali ke sikap sempurna dan setelah ada aba-aba selesai, pasukan kembali ke sikap istirahat. Sedangkan yang kedua, periksa kerapian parade. Nah, parade periksa kerapian mulai. Pada posisi seperti ini, pada aba-aba peringatan, pasukan secara serentak mengambil sikap sempurna. Saat aba-aba pelaksanaan mulai, badan dipukulkan 90 derajat, kaki lurus. Kedua telapak tangan membuka, kelima jari rapat dan tangan kanan menyilang. Di atas punggung tangan kiri menepuk dari bagian bawah secara berurutan. Dimulai dari menepuk kaki kiri dan kaki kanan pada lipatan celana bagian bawah. Menepuk saku celana sebelah kiri dan kanan bagian lutut. Lanjut, bersamaan badan ditegakkan, menarik ujung baju bagian bawah di depan, menarik ujung baju bagian bawah belakang, menepuk lidah atau tutup saku dada bagian kiri dan kanan, menepuk kerah baju bagian kiri dan kanan, membetulkan tutup kepala, topi ataupun baret. Selanjutnya tangan kembali ke sikap sempurna. Setelah aba-aba selesai, kembali ke sikap istirahat. Dan tiap bagian ditepuk selalu diikuti pandangan mata. Gerakan di tempat selanjutnya yaitu bubar. Dalam posisi bubar, yaitu tiap pasukan menyampaikan penghormatan kepada pimpinan barisan. Sesudah dibalas kembali dalam sikap sempurna, kemudian melakukan balik kanan. Yang ketiga, setelah menghitung 2 hitungan dalam hati, melaksanakan gerakan seperti langkah pertama dalam gerakan maju jalan. Selanjutnya bubar menuju tempat masing-masing. Itu gerakan di tempat bubar yang benar. Oke, lanjut. Kita masuk ke gerakan-gerakan berpindah tempat. Tadi kita bahas gerakan di tempat, sekarang kita bahas tentang
gerakan berpindah tempat. Yang pertama, langkah ke depan, langkah ke belakang, langkah ke samping atau ke kanan atau ke kiri, membuka atau menutup barisan, maju jalan, langkah biasa, langkah tegap, langkah perlahan, haluan kanan atau haluan kiri, lintang kanan atau lintang kiri, 2 kali belok kanan atau kiri, dan terakhir penghormatan berjalan dan berkumpul. Baik, kita bahas satu persatu. Yang pertama, langkah ke depan. Pada posisi langkah ke depan, gerakan kaki seperti gerakan langkah tegak dan dihentakkan terus-menerus. Lengan tidak dilenggangkan seperti sikap sempurna. Sebanyak-banyaknya hanya 4 langkah. Jadi aba-abanya paling banyak 4 langkah. Tidak boleh lebih dari 4 langkah. Selanjutnya, langkah ke belakang. Dalam pelaksanaannya, yaitu melangkah ke belakang mulai dari kaki kiri, sikap badan tetap seperti sikap sempurna. Lengan tidak boleh melenggang dan aba-abanya paling banyak hanya 4 langkah, tidak boleh lebih. Itu gerakan langkah ke belakang. Gerakan berpindah tempat selanjutnya yaitu langkah ke samping, ke kanan atau ke kiri. Aba-abanya 4 langkah ke kanan atau 4 langkah ke kiri, jalan. Pelaksanaannya, kaki kanan atau kaki kiri dilangkahkan ke samping kanan atau kiri sepanjang kurang lebih 40 cm. Selanjutnya, kaki kanan atau kaki kiri dirapatkan pada kaki kanan atau kaki kiri. Sikap kembali ke sikap sempurna. Oke, aba-abanya hanya diperbolehkan 4 langkah saja. Oke, lanjut, buka barisan dan tutup barisan. Di sini kita bahas buka barisan. Dalam posisi buka barisan, banjar kanan melangkah 1 langkah ke kanan, banjar kiri melangkah 1 langkah ke kiri, sedangkan banjar tengah tetap di tempat, tidak bergerak. Yang kedua, tutup barisan. Banjar kanan melangkah 1 langkah ke kiri dan banjar kiri melangkah 1 langkah ke kanan, sedangkan banjar tengah tetap di tempat. Maju jalan. Gerakan berpindah tempat selanjutnya yaitu maju jalan. Dalam posisi kaki kiri dilangkahkan ke depan dengan dihentakkan lutut lurus. Telapak kaki diangkat rata sejajar tanah, kurang lebih 20 cm. Tangan kanan dilenggangkan lurus ke depan membentuk sudut 90 derajat. Sejajar dengan bahu, jari tangan kanan menggenggam dengan punggung ibu jari menghadap ke atas. Tangan kiri dilenggangkan ke belakang dengan sudut 30 derajat. Jari tangan kiri menggenggam dengan punggung ibu jari menghadap ke bawah. Kaki kanan dilangkahkan ke depan setelah kaki kiri tepat pada posisinya dengan ayunan tangan ke depan 45 derajat, ke belakang 30 derajat. Demikian seterusnya secara bergantian antara kaki kiri dan kanan. Pada saat maju jalan dilarang keras berbicara, melihat ke arah kanan atau ke kiri. Gelenggangan tangan tidak kaku. Gerakan berpindah tempat selanjutnya yaitu langkah biasa. Kepala dan badan seperti sikap sempurna. Pada waktu mengayunkan kaki ke depan, lutut dibengkokkan sedikit, kaki tidak diseret. Selanjutnya kaki seperti berjalan biasa, lengan ke depan 45 derajat dan ke belakang 30 derajat. Jari tangan digenggamkan, punggung ibu jari menghadap ke atas. Bila berjalan dalam hubungan pasukan agar menggunakan hitungan irama langkah untuk kendali kesamaan langkah. Gerakan berpindah tempat selanjutnya yaitu langkah tegak. Dimulai dari posisi berjalan dengan kaki kiri. Langkah pertama selebar 1 langkah, selanjutnya seperti jalan biasa dengan cara kaki dihentakkan terus-menerus tetapi tidak berlebihan. Telapak kaki sejajar dengan tanah, lutut lurus, kaki tidak boleh diangkat tinggi. Yang kedua, langkah pertama, tangan menggenggam, punggung tangan menghadap ke samping luar, ibu jari tangan menghadap ke atas, lenggang lengan tangan 90 derajat ke depan dan 30 derajat ke belakang. Itu gerakan langkah tegak. Gerakan berpindah tempat selanjutnya yaitu langkah perlahan. Gerakan dilakukan dalam posisi sikap sempurna. Aba-abanya langkah perlahan maju jalan.
Kaki kiri dilangkahkan ke depan setelah kaki kiri menapak di tanah. Segera disusul dengan kaki kanan, ditarik ke depan dan ditahan sebentar di sebelah mata kaki kiri. Kemudian dilanjutkan, dilangkahkan kaki kanan ke depan, kaki kiri, dan seterusnya. Yang kedua, kedua lengan tetap rapat di samping badan, tidak melenggang. Apabila memegang benda, tangan disesuaikan dan langkah selanjutnya dilakukan secara bergantian. Gerakan lebih tepat selanjutnya yaitu haluan kanan atau haluan kiri. Di sini dari berhenti ke berhenti, dari berjalan ke berhenti. Yang pertama, penjuru kanan atau kiri berjalan di tempat dengan memutarkan arah secara perlahan-lahan hingga merubah arah 90 derajat. Masing-masing saf mulai maju jalan dengan rapi, tidak melenggang, sambil meluruskan safnya hingga merubah arah 90 derajat. Kemudian berjalan di tempat. Yang kedua, setelah penjuru kanan atau kiri dengan melihat safnya lurus, memberi isyarat lurus. Kemudian komandan pasukan memberi aba-aba henti, gerak, berhenti ke berjalan. Yang ketiga, seperti haluan kanan dan kiri, dari berhenti ke berhenti. Kemudian setelah aba-aba maju jalan, pasukan maju jalan, gerak, kaki langkah biasa. Yang selanjutnya yaitu berjalan ke berhenti. Pelaksanaannya aba-abanya jatuh pada kaki kanan atau kaki kiri, kemudian ditambah satu langkah. Selanjutnya barisan melakukan gerakan seperti haluan kanan atau haluan kiri, dari berhenti ke berhenti, berjalan ke berjalan. Pelaksanaannya aba-abanya dijatuh pada kaki kanan atau kiri, kemudian ditambah satu langkah. Selanjutnya barisan melakukan gerakan haluan kanan atau haluan kiri, berhenti ke berjalan. Tangan tidak melenggang, itu gerakan berpindah tempat haluan kanan atau haluan kiri. Gerakan berpindah tempat selanjutnya yaitu lintang kanan atau lintang kiri. Dalam posisi lintang kanan, dalam posisi berbanjar, pelaksanaan melintang kanan dilakukan hadap kanan terlebih dahulu, kemudian melaksanakan haluan kiri. Penjuru kanan berjalan di tempat dengan memutarkan arah secara berlahan-lahan hingga merubah arah 90 derajat. Masing-masing saf mulai maju jalan dengan rapi, tidak melenggang, sambil meluruskan safnya hingga merubah arah 90 derajat. Kemudian berjalan di tempat. Setelah penjuru kiri melihat safnya lurus, memberi isyarat lurus, kemudian komandan pasukan memberi aba-aba henti, gerak. Posisi lintang kiri, dalam posisi berbanjar, pelaksanaan melintang kiri dilakukan hadap kiri terlebih dahulu, kemudian melakukan haluan kanan. Penjuru kanan berjalan di tempat dengan memutarkan arah secara perlahan-lahan hingga merubah arah 90 derajat. Masing-masing saf mulai maju jalan dengan rapi, tidak melenggang, sambil meluruskan safnya hingga merubah arah 90 derajat. Kemudian berjalan di tempat. Setelah penjuru kiri melihat safnya lurus, maka komandan pasukan memberi aba-aba henti, gerak. Gerakan berpindah tempat selanjutnya yaitu 2 kali belok kanan dan 2 kali belok kiri. 2 kali belok kanan atau belok kiri, maju jalan. Dalam pelaksanaan seperti tersebut di atas, selanjutnya setelah 2 langkah berjalan, kemudian melakukan gerakan belok kanan atau kiri lagi. Aba-abanya tiap-tiap banjar 2 kali belok kanan atau 2 kali belok kiri, maju jalan. Pelaksanaannya seperti tersebut di atas, tetapi tiap-tiap banjar membuat langsung 2 kali belok kanan atau belok kiri pada tempat di mana aba-aba pelaksanaan diberikan. Baik, selanjutnya tata cara upacara. Definisi acara atau upacara. Upacara adalah serangkaian kegiatan yang diikuti oleh sejumlah pegawai sebagai peserta upacara. Disusun dalam barisan di suatu lapangan atau ruangan dengan bentuk segaris atau berbentuk U, dipimpin oleh seorang inspektur upacara, dan setiap kegiatan peserta upacara melakukan ketentuan-ketentuan yang baku melalui perintah pimpinan upacara.
di mana seluruh kegiatan tersebut direncanakan oleh perwira upacara dalam rangka mencapai tujuan. Acara resmi adalah acara yang bersifat resmi yang diatur dan dilaksanakan oleh pemerintah daerah atau masyarakat dalam melaksanakan tugas dan fungsi tertentu yang dihadiri oleh pejabat negara, pejabat pemerintah atau pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat serta undangan lainnya. Jenis acara resmi atau upacara berdasarkan pasal 16 dan pasal 26 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang keprotokolan mengatur bahwa upacara dalam acara kenegaraan atau acara resmi yang meliputi hari ulang tahun proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, hari ulang tahun lahirnya instansi pemerintah dan hari lahirnya provinsi dan kabupaten kota, hari-hari besar nasional, pelantikan atau serah terima jabatan, penerimaan atau pelepasan tamu, penandatanganan kerjasama, persemayaman dan pemakaman, serta pembukaan konferensi atau sidang atau rapat. Kelengkapan dalam upacara. Yang pertama, inspektur upacara disingkat dengan IRU. Yang kedua, komandan upacara disingkat dengan DANU. Yang ketiga, perwira upacara disingkat dengan PAU. Tugas inspektur upacara adalah pembesar upacara dengan tingkat presensi tertinggi dan mendahului seluruh hadirin dalam upacara, serta kepadanya diberikan penghormatan oleh seluruh peserta upacara, bertindak selaku inspektur upacara dalam upacara bendera. Pada acara kenegaraan adalah presiden atau wakil presiden. Dalam upacara bendera, inspektur upacara bertugas untuk menerima laporan dari perwira upacara saat sebelum dimulainya dan saat setelah upacara berakhir, menerima laporan dari komandan upacara, menerima penghormatan dari seluruh peserta upacara, memimpin mengheningkan cipta, membaca naskah Pancasila, memberi amanah. Itu tugas dari inspektur upacara. Tugas selanjutnya yaitu komandan upacara. Yang pertama, komandan upacara adalah pejabat dalam upacara yang memimpin seluruh pasukan upacara, termasuk memimpin penghormatan kepada inspektur upacara. Yang kedua, komandan upacara bertanggung jawab atas tertib upacara kepada inspektur upacara. Yang ketiga, komandan upacara dijabat oleh seorang perwira yang ditunjuk dengan tingkat kepangkatan yang disesuaikan dengan besar kecilnya kekuatan pasukan upacara dan kepangkatan pasukan upacara dan pejabat IRU atau inspektur upacara. Yang keempat, tingkat kepangkatan komandan upacara adalah lebih tinggi atau setidak-tidaknya sama dengan pangkat tertinggi yang berada pada pasukan upacara. Itu tugas dari komandan upacara. Tugas selanjutnya yaitu tugas perwira upacara. Yang pertama, perwira upacara adalah pejabat dalam upacara yang bertugas menyusun rencana upacara dan mengendalikan jalannya tertib acara dalam suatu upacara. Yang kedua, perwira upacara mengajukan rencana pelaksanaan upacara dan memberikan penjelasan seperlunya kepada inspektur upacara untuk mendapatkan pengesahannya. Yang ketiga, dalam pelaksanaan, perwira upacara dibantu oleh pembawa acara yang bertugas mengumumkan acara-acara sesuai urutan dan waktu yang telah ditentukan demi tertibnya upacara. Itu tugas dari perwira upacara. Oke, lanjut, pembawa atau pembaca naskah. Pembawa atau pembaca naskah upacara adalah petugas upacara yang bertugas secara khusus membawa atau membacakan naskah Pancasila, naskah proklamasi kemerdekaan, naskah pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, naskah Sumpah Pemuda, naskah Ikrar Kesatuan seperti halnya Panca Prastya Korpri, Sabta Marga,
Tribrata, dan lain-lain. Naskah doa bertindak selaku pembaca naskah proklamasi dalam upacara bendera pada acara kenegaraan, khususnya dalam upacara peringatan hari ulang tahun proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia adalah Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat, dan selaku penyusun sekaligus pembaca naskah doa adalah Menteri Agama. Perwira upacara berwenang sepenuhnya untuk menunjuk para pembaca naskah lain apabila diperlukan dalam penyelenggaraan upacara seperti halnya naskah Pancasila dan naskah pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 serta naskah Ikrar Kesatuan. Tugas pembaca acara upacara. Pembawa acara upacara adalah petugas upacara yang berperan dalam menghantarkan susunan acara dalam upacara. Bertindak selaku pembawa acara upacara umumnya adalah petugas protokol dengan persetujuan perwira upacara atau pejabat lainnya yang memperoleh pendelegasian kuasa. Pasukan atau petugas pengibar bendera. Pasukan atau petugas pengibar bendera adalah petugas yang ditunjuk dan telah menjalani pendidikan dan pelatihan serta seleksi sebelumnya. Jumlah pasukan pengibar bendera sedikitnya 3 orang. Dalam upacara bendera pada acara kenegaraan selayaknya ditugaskan lebih banyak petugas pengibar bendera dengan jumlah kelipatan 3 atau berdasarkan penempatan yang dikeluarkan oleh perwira upacara. Kommusik. Tugas kommusik adalah kelompok atau kesatuan petugas upacara yang berperan dalam memperdengarkan lagu kebangsaan atau lagu-lagu lainnya secara live. Mengingat dalam upacara bendera tidak diperkenankan memperdengarkan lagu kebangsaan dengan perangkat playback atau audio player. Lagu-lagu yang sedikitnya harus dikuasai dengan sempurna oleh para petugas dari kommusik. Pada acara kenegaraan dengan upacara bendera adalah lagu kebangsaan Indonesia Raya, lagu mengheningkan cipta yang diperdengarkan saat mengheningkan cipta, lagu bagi negeri dan syukur yang diperdengarkan setelah inspektur upacara menyampaikan amanat upacara, lagu kehormatan saat inspektur upacara memasuki dan meninggalkan tempat upacara, lagu kehormatan saat komandan upacara akan memberikan laporan kepada inspektur upacara, lagu Andika Bayangkari, dan lagu-lagu lain yang ditetapkan oleh perwira upacara seperti halnya sebagai pengiring saat panji-panji kebesaran, lembaga atau kesatuan memasuki dan meninggalkan tempat upacara. Itu tugas dari kommusik. Tugas selanjutnya yaitu tugas kelompok paduan suara. Petugas yang bergabung dalam kelompok paduan suara bertugas untuk menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan lagu-lagu nasional yang diperdengarkan dalam upacara pengibaran bendera Sang Merah Putih. Umumnya berasal dari sekolah-sekolahan atau karyawan dan karyawati di wilayah DKI Jakarta. Mereka selama sedikitnya 1 bulan sebelumnya telah berlatih menyanyikan lagu-lagu tersebut. Mengingat mereka akan berperan sebagai motor bagi peserta upacara lainnya dalam menyanyikan lagu-lagu wajib pada upacara pengibaran bendera Sang Merah Putih. Tugas membaca doa adalah petugas upacara yang bertugas secara khusus membawa atau membacakan doa setelah upacara akan selesai menurut agama Islam. Peserta upacara. Peserta upacara adalah hadirin dan undangan, termasuk di dalamnya seluruh petugas upacara dalam upacara bendera. Pada acara kenegaraan,
Setiap peserta upacara wajib tunduk dan patuh terhadap perintah dan aba-aba yang diberikan oleh komandan upacara. Peserta upacara secara mendasar dapat dibedakan menjadi dua golongan, yaitu yang pertama peserta upacara berdiri dan yang kedua peserta upacara secara duduk. Adapun peserta upacara dalam formasi berdiri dan formasi duduk adalah sebagai berikut. Dalam formasi peserta upacara berdiri adalah peserta upacara yang berjajar dalam format berdiri. Dalam upacara bendera pada acara kenegaraan, maka peserta upacara berdiri yang wajib ada adalah pasukan dan dari Kesatuan Matra Darat, Laut, dan Udara serta Kepolisian Republik Indonesia. Jumlah formasi atau bentuk barisan dan komposisi setiap kesatuan ditentukan berdasarkan skala lapangan tempat upacara dilaksanakan dan berdasarkan ketetapan yang menjadi kewenangan perwira upacara. Itu peserta upacara yang berdiri. Sedangkan peserta upacara yang duduk, yaitu peserta upacara duduk adalah hadirin dan undangan dalam upacara bendera pada acara kenegaraan. Hadirin upacara bendera antara lain juga meliputi panitia dan petugas yang melekat tugas dan fungsinya. Lanjut, serta secara tidak langsung bertanggung jawab atas persiapan dan pelaksanaan upacara bendera. Undangan upacara bendera dalam acara kenegaraan adalah para pemimpin lembaga tertinggi dan tinggi negara, pimpinan lembaga negara dan lembaga pemerintah non-departemen, pemimpin perwakilan negara-negara sahabat dan organisasi internasional, tokoh masyarakat tertentu maksudnya, dan undangan lainnya. Petugas protokol dalam mengatur tata letak dan urutan tempat duduk diwajibkan menerapkan aturan mengenai tata tempat dengan secermat-cermatnya. Tugas dari ajudan yang pertama pada dasarnya inspektur upacara dengan ajudannya adalah merupakan satu keutuhan sehingga selama upacara berlangsung ajudan tidak melakukan penghormatan kepada inspektur upacara. Yang kedua, dalam suatu upacara, ajudan inspektur upacara mengambil tempat di belakang sebelah kiri bawah mimbar upacara. Yang ketiga, dalam acara pemeriksaan pasukan, ajudan inspektur upacara tidak mengikutinya. Itu tugas dari ajudan. Baik, kita akan lanjut tahap persiapan upacara pengibaran bendera. Yang pertama, mengetahui jenis acara yang akan dilaksanakannya. Yang kedua, melaksanakan koordinasi dengan unit atau panitia pelaksanaan. Yang ketiga, menentukan susunan upacara. Yang keempat, menata ruang upacara atau yang disebut dengan layout. Yang kelima, pengatur tata tempat. Yang keenam, menetapkan jenis atau macam pakaian dalam upacara. Yang ketujuh, menentukan perlengkapan dan kelengkapan upacara. Yang kedelapan, membuat petunjuk pelaksanaan upacara yang mencerminkan siapa berbuat apa dan kapan ia harus berbuat. Baik, kita akan lanjutkan langkah-langkah administrasi penyelenggaraan acara. Sebelum upacara akan ditentukan atau akan dilaksanakan, semua panitia atau dari pihak protokol mempersiapkan langkah-langkah administrasi penyelenggaraan acara. Terutama rapat koordinasi 1 dan 2, apa, siapa, mengapa, di mana, isi dari narasi atau resume. Aspek-aspek yang diperlukan, yang diperhatikan dari aspek hukum, aspek ekonomi, aspek politik, aspek sosial, dan budaya. Membuat undangan, skenario acara atau kegiatan, tanda pengenal dan stiker parkir, layout atau tata tempat, buku acara, organisasi kepanitiaan, rute perjalanan, dena lokasi. Baik, di dalam tata cara upacara
ada yang namanya kelengkapan upacara bendera. Yang pertama, inspektur upacara yang disikat dengan huruf, komandan upacara yang disikat dengan datu, atau perwira upacara yang disikat dengan PAU, serta ada komandan kompi, komandan peleton, pembaca naskah, pembaca acara, pasukan pengibar bendera, kop musik, paduan suara, pembaca doa, dan peserta upacara. Perlengkapan dan peralatan upacara bendera harus kita siapkan sebagai penyelenggara. Harus kita lengkapkan perlengkapan atau peralatan dalam upacara. Tentunya bendera merah putih, tiang bendera, tali tiang bendera, mimbar upacara, tenda undangan, sound system, kursi dan meja, naskah atau sambutan inspektur upacara, Pancasila, teks proklamasi dan lain sebagainya, peralatan kop musik, papan nama peserta upacara, dan papan nama untuk pejabat dan tamu undangan VIP. Itu adalah perlengkapan dan peralatan upacara bendera. Baik, kita akan bahas satu persatu ketentuan pelaksanaan upacara bendera. Yang pertama, acara persiapan. Kegiatan acara persiapan dimulai dengan persiapan kelengkapan upacara sampai mengambil alih komando pasukan upacara oleh komandan upacara. Pelaksanaannya sebagai berikut. Pasukan upacara di bawah pimpinan para komandan pasukan dan kelengkapan upacara lainnya menempati tempat yang telah ditentukan. Komandan upacara memasuki lapangan upacara. Para komandan pasukan menyiapkan pasukannya. Komandan upacara mengambil tempat yang ditentukan. Komandan upacara mengambil alih komando diawali dengan perintah sebagai berikut. Para komandan pasukan ke samping barisan. Kerjakan. Para komandan pasukan mengulangi. Kerjakan. Dan diakhiri dengan penghormatan perorangan. Kemudian balik kanan dan menempatkan diri di samping kanan pasukan masing-masing. Yang kedua, acara pendahuluan. Perwira upacara melaporkan tentang kesiapan upacara kepada inspektur upacara dengan diawali dan diakhiri dengan penghormatan. Bunyi laporannya sebagai berikut. Lapor upacara bendera siap dimulai. Laporan selesai. Laporan pelaksanaan pada saat pejabat inspektur upacara berada di ruangan atau sesaat inspektur upacara turun dari kendaraan sebelum menuju ke lapangan upacara. Yang ketiga adalah acara pokok. Yang pertama, inspektur upacara tiba di lapangan upacara. Genderang sangkakala memperdengarkan tanda siap. Komandan upacara menyiapkan pasukannya dengan aba-aba sebagai berikut. Siap, gerak. Inspektur upacara mengambil tempat di mimbar upacara. Diantar perwira upacara, kemudian kembali ke tempat yang sudah ditentukan. Yang kedua, penghormatan pasukan. Komandan upacara memimpin penghormatan pasukan dengan aba-aba sebagai berikut. Kepada inspektur upacara, hormat, gerak. Saat pelaksanaan hormat, kop musik memperdengarkan lagu sangkakala penghormatan. Inspektur upacara membalas penghormatan selama lagu diperdengarkan. Komandan upacara memberikan aba-aba tegak, gerak. Yang ketiga, laporan dan pemeriksaan pasukan. Komandan upacara maju menyampaikan laporan dengan pelaksanaan sebagai berikut. Sangkakala meniupkan tanda laporan. Selesai ditiupkan sangkakala, maka komandan upacara maju dengan langkah biasa menghadap lebih kurang 6 langkah di depan inspektur upacara.
tanpa diawali dan diakhiri dengan penghormatan. Kemudian laporan sebagai berikut. Lapor upacara tanggal sekian, tahun sekian, siap dimulai. Selanjutnya pasukan siap diperiksa. Itu bentuk dari laporannya. Setelah inspektur upacara menerima laporan dari komandan upacara tentang upacara siap dimulai, inspektur upacara memerintahkan lanjutkan. Komandan upacara menyerukan lanjutkan kembali. Inspektur upacara langsung turun dari mimbar. Maksudnya inspektur upacara langsung turun dari mimbar upacara dan lebih kurang 3 langkah kop musik memperdengarkan lagu-lagu march sampai pada saat inspektur upacara akan sampai di mimbar upacara kembali. Pada waktu pemeriksaan pasukan, komandan upacara berjalan 1 langkah di samping kanan dan setengah langkah di belakang inspektur upacara. Sedangkan ajudan inspektur upacara tidak mengikuti pemeriksaan pasukan. Apabila pemeriksaan pasukan berkendaraan, inspektur upacara berdiri di samping pengemudi, komandan upacara berdiri di belakang pengemudi, kesemuanya berada dalam satu kendaraan. Itu kalau pemeriksaan barisan naik kendaraan. Setelah inspektur upacara berada kembali di atas mimbar upacara, komandan upacara melapor. Pemeriksaan selesai. Dan inspektur upacara memberikan perintah lanjutkan. Selanjutnya komandan upacara membalasnya, menirukannya, lanjutkan. Balik kanan dan kembali ke tempat semula dengan langkah biasa. Yang keempat, petugas pengibar sang merah putih atau disebut dengan paskibraka. Kelompok pengibar bendera terdiri dari 3 orang, penggerak, pembawa, pengibar, menuju ke tiang bendera dengan langkah tegak. Komandan upacara memimpin penghormatan dengan aba-aba sebagai berikut. Kepada sang merah putih, hormat, gerak. Itu aba-abanya. Setelah bendera sampai di ujung tiang bendera, komandan upacara memberikan aba-aba tegak, gerak. Maka semua peserta upacara selesai menyampaikan penghormatan. Kelompok pengibar bendera setelah melakukan penghormatan dengan dipimpin pembawa bendera kembali ke tempat semula dengan langkah biasa. Yang kelima, mengheningkan cipta. Pada saat melakukan mengheningkan cipta, peserta upacara tidak melakukan gerakan apa-apa selain menundukkan kepala. Mengheningkan cipta dipimpin oleh inspektur upacara dengan aba-aba sebagai berikut. Mengheningkan cipta, mulai. Itu aba-aba dari inspektur upacara untuk mengheningkan cipta. Sedangkan kop musik memperdengarkan lagu mengheningkan cipta. Setelah lagu selesai, inspektur upacara memberikan aba-aba selesai. Yang keenam, pembaca Pancasila dibacakan oleh inspektur upacara yang ditirukan oleh peserta upacara. Yang ketujuh, pembaca pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan Panca Prastya Korpi dengan dipimpin oleh pembaca Undang-Undang Dasar 1945. Kelompok maju dengan langkah biasa menghadap ke inspektur upacara. Kemudian laporannya sebagai berikut. Lapor pembaca pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan pembaca Panca Prastya Korpi siap. Itu aba-aba untuk pembacaan Undang-Undang Dasar dan Panca Prastya Korpi. Setelah selesai membaca, pemimpin kelompok laporkan kembali pembacaan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan pembaca Panca Prastya Korpi telah dilaksanakan, laporan selesai. Inspektur upacara memerintahkan kembali ke tempat dan pimpinan kelompok menyerukan kembali ke tempat. Tanpa menyampaikan penghormatan, kelompok kembali ke tempat semula dengan langkah biasa.
Yang kedelapan yaitu amanat inspektur upacara. Inspektur upacara memerintahkan komandan upacara sebagai berikut. Pasukan diistirahatkan atau pasukan istirahatkan. Lalu komandan upacara memberikan aba-aba untuk perhatian, istirahat di super, gerak. Pada waktu memberikan aba-aba, komandan upacara tidak perlu balik kanan, masih tetap standby di posisinya. Setelah amanat selesai, komandan upacara tidak perlu menghadap ke arah pasukan untuk menyiapkan pasukannya kembali. 9. Lagu Andhika Bayangkari. Lagu Andhika Bayangkari diperdengarkan apabila upacara tersebut diikuti oleh korps musik. Sebagai peringatan sesaat sebelum acara pokok selesai, mendapatkan suatu kehikmatan para pelaksanaan upacara, meningkatkan dan menekankan pada semua peserta upacara bahwa engkaulah pegawai dan pembela keselamatan negara dan bangsa. Pada saat diperdengarkan lagu, maksudnya pada saat diperdengarkan lagu Andhika Bayangkari, seluruh peserta upacara dan hadirin tamu undangan berdiri dan mengambil sikap sempurna sampai lagu selesai atau berakhir. 10. Laporan. Komandan upacara maju menyampaikan pelaporan dengan pelaksanaan sebagai berikut. Korps musik memperdengarkan lagu Sakakala meniupkan tanda laporan. Selesai tiupan Sakakala, maka komandan upacara maju dengan langkah biasa, menghadap lebih kurang 6 langkah di depan inspektur upacara. Tanpa diawali dan diakhiri dengan penghormatan, kemudian laporan sebagai berikut. Lapor, upacara telah dilaksanakan. Laporan selesai. Inspektur upacara memerintahkan bubarkan. Komandan upacara mengirimkan bubarkan. Balik kanan, selanjutnya kembali ke tempat semula dengan langkah biasa. 11. Penghormatan pasukan. Komandan upacara memimpin penghormatan pasukan dengan aba-aba sebagai berikut. Kepada inspektur upacara, hormat, gerak. Pada saat pelaksanaan hormat, korps musik memperdengarkan lagu Sakakala penghormatan. Inspektur upacara membalas penghormatan selama lagu diperdengarkan. Komandan upacara memberikan aba-aba tegak, gerak. Yang keempat yaitu acara penutup. Sesaat inspektur upacara meninggalkan lapangan upacara atau tempat upacara, perwira upacara melaporkan pada inspektur upacara dengan diawali dan diakhiri dengan penghormatan. Bunyi laporannya sebagai berikut. Upacara bendera telah dilaksanakan, laporan selesai. Kemudian, komandan upacara memberikan perintah sebagai berikut. Para komandan pasukan, sesuaikan rencana, kerjakan. Para komandan pasukan mengulanginya, kerjakan, dan diakhiri dengan penghormatan perorangan. Baik, itulah pembahasan dari materi peraturan baris-baris dan tata cara upacara bendera. Bila ada kata-kata atau penyajian materinya kurang lengkap, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Dari saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Damkar, jaya.